Jadi ceritanya laptop saya yang baru saya beli 2 bulan ke belakang mengalami kendala, yaitu Asus VivoBook X441M pada beberapa tombol yang tidak berfungsi, yaitu huruf Z, V, F, H, J, F3 dan tanda koma. Setelah sana sini katanya harganya saya bisa sekitar 400.000 bro, katanya. Setelah berselancar ke sana kemari, ternyata saya menemukan cara mengganti keyboard di salah satu channel YouTube, dan akhirnya saya coba praktekkan dengan modal 1% skill, 90% nekat. Jadi, skui kita gaskan. Nah, saya menggunakan keyboard tester, dimana ada beberapa tombol yang tidak dapat berfungsi, seperti yang saya lingkari itu tanda koma. Terus ada juga huruf V, Z, pokoknya seperti yang saya bilang di awal. Di kendalanya seperti itu guys. Dan saya coba beli keyboardnya secara online, harganya sekitar 60.000 kurang 1.000 kalau nggak salah. Nah, penampakannya seperti ini. Dan kita eksekusi pembukaan baut. Jadi mari kita buka baut dari sebalik laptopnya guys. Ada sekitar 10 baut termasuk yang terhalang oleh stiker garansi. Jadi jangan hanya melihat dari luar. Ada satu baut yang tertutupi oleh stiker garansi. Jadi kalau misalnya belum bisa dibuka jangan terlalu dipaksakan, karena memang ada satu baut yang susah. Bukan yang susah, yang belum dibuka. Nah, seperti yang saya lingkari barusan guys. Kemudian cukup dicokel. Apa itu dicokel? Dicongkel pakai jari, atau maksud saya pakai kuku jari, atau pakai alat khusus pembuka handphone yang tipis-tipis tuh kayak spatula. Tapi karena nggak punya, jadi saya pakai kuku jari aja. Hati-hati jangan sampai patah ya guys. Nah, kebuka. Jadi jangan langsung dibuka sekaligus, karena di dalam ada kabel fleksibel dua untai, dua lah, seperti yang ada di video. Kemudian dibuka aja soketnya, dicokel pakai jari, juga jari lagi pakai kuku bisa, sampai bunyi klik terbuka. Ini mohon maaf karena agak repot sambil video sambil buka. Tuh kan dicongkel, kemudian diangkat aja. Nah, gampang kan? Kita buka tab yang terpasang di dalam atau di sebalik keyboardnya. Kemudian buka lagi nih plat besi nih, congkel aja, cuit, congkel. Kemudian dicongkel aja keyboardnya pakai obeng min atau obeng yang negatif, tuh kan. Nah, ini yang baru kita bandingkan, ternyata sama. Dan kita ukur, kita lipat, kemudian kita buka stikernya supaya menempel. Nah, ditempel gini. Set. Nah, kemudian diukur lipatan agar pas dipasangnya. Tuh, shit. Udah, buang. Dan kita bersihkan sisa-sisa dari tadi saat pencongkelan. Tuh kan, kita buang-buang dulu. Kemudian kita pasang. Set. Pijit. Sambil tekan-tekan manja. Dikit-dikit sampai masuk. Nah, nanti kan ini nggak begitu kuat menempel. Kita gunakan solder yang sudah dipanaskan. Kita bukan tojos ya, dipanasin itunya, yang hitam-hitam kecil tuh. Nantilah saya coba liatin. Tapi sebelum disolder kita kasih selotip dulu. Kebetulan cuma punya selotip
kuning yang kecil, ya lumayan lah buat sedikit membantu agar tidak bergoyang, agar tidak bergeser. Aduh, aduh. Tempel. Nah, kita gunakan shoulder. Tuh kan, yang itu itu ditojos, dicolok pakai ujung mata shoulder. Nanti kan dia meleleh, dan nanti dia kering, dan akhirnya dia diem di situ. Gitu guys. Kalau nggak punya solder bisa pakai jarum atau paku yang dipanasin. Nah, lumayan lah. Bisa membantu agar lebih kuat. Kemudian nanti kita akan menggunakan lem bakar. Ya guys, tapi kita tempel dulu ini kabel fleksibelnya. Hati-hati jangan sampai putus atau sampai rusak. Ya. Karena itu rentan, kita buka dulu penghalangnya. Penghalang yang warna birunya. Supaya bisa menempel ke sirkuit soketnya. Nah, ini lem bakarnya luar biasa, warnanya hitam. Peninggalan Firaun. Tempel. Kalau kalian ada waktu bolehlah dikeliling nempelnya. Ya, kalau saya sih cukup di beberapa titik aja. Yang penting tidak lepas. Gitu guys, tuh. Cari aja lah titik-titik yang rawan terbuka. Seperti plat besi ini juga sama. Kemudian saatnya kita pasang. Saat pemasangan diganjel aja. Kebetulan saya ganjel pakai bekas box kecil. Kemudian dimasukkan saja soketnya. Usahakan agar pas masuknya, kemudian dijepit lagi sampai bunyi klik. Gitu guys, ini susah guys. Berbelit-belit sama kamera, berbelit-belit. Sampai klik. Nah, gitu. Kemudian setelah dipasang, kita coba nyalakan laptopnya. Kita lihat hasilnya guys. Apakah berfungsi? Apakah ada perubahan? Ya, ini udah mulai nampak layarnya udah ada, dan kita masuk ke keyboard testernya guys. Lama. Dan nah, kita tes. Tadi kan huruf apa tuh yang ada? F3 tuh, F3 nya bisa, dan semua bisa. Jadi sebelum kalian pasang atau bongkar sendiri, pastikan mental kalian sudah terisi penuh. Jangan sampai menyesal kalau ada kegagalan. Gitu guys. Tuh kan, sekarang udah ada semua. Mantap. Hanya oh ya, kalau misalkan di layar kalian ada yang tidak tampil warna hijau, memang settingan keyboardnya itu beda. Itu keyboard buat PC ya, buat komputer. Tuh, yang penting ada hurufnya berfungsi semua, tombol-tombol yang sering dipakai di keyboard berfungsi semua. Mantap.